ketika seorang telah meninggal, maka pahala dan juga dosanya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada yang meninggal dan terputus pahala dan dosanya, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia usahakan ketika di dunia saja. Yang kedua, ada yang meninggal tetapi pahala dan dosanya terus mengalir. Dan ini ada 3 orang macamnya. Yang pertama, ada yang meninggal dan pahalanya dan dosanya juga dua-duanya terus mengalir. Maka orang ini tergantung nanti mana yang lebih berat timbangannya di akhirat. Yang kedua, ada yang meninggal dan dosanya terputus, sementara pahalanya terus mengalir di dalam kuburnya. Maka orang ini adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya dulu di dunia. Yang ketiga, ada yang meninggal kemudian pahalanya terputus sementara dosanya terus mengalir, karena dia ini mendakwahkan syirik maupun bid'ah di tengah masyarakat, sehingga dia terus mendapatkan dosanya sampai hari kiamat. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beruntung, orang yang sukses adalah orang yang meninggal, yang dia di dunia ketika dia masih hidup, dia juga mempersiapkan bekal yang banyak. Kemudian setelah meninggal juga ternyata dia masih mempunyai simpanan yang dia persiapkan, yang itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Sedekah ada 2 macam. Ada yang pertama, sedekah biasa yang habis pada waktu itu saja, atau habis ketika dia hidup di dunia saja. Maka ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib." Siapa yang bersedekah dengan 1 biji korma dari penghasilan yang halal, wa la yaqbalullahu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik, yang halal. Fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi wa yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum falwahu. Maka Allah akan menerima dengan tangan kanannya dan akan mengembangkannya sebagaimana ini kalian memperbanyak anak unta kalian, hatta takuna mislal jabal al-'azim, sampai sedekah 1 biji korma itu seperti 1 gunung yang besar. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asyara. Mereka memberikan makan kepada orang yang dia sukai, atau kepada orang miskin, orang yatim, dan orang-orang yang tertawan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Sesungguhnya kami berikan kalian makan ini karena mengharap wajah Allah. Kami tidak mencari dari kalian ini balasan terima kasih, tidak juga ini pembalasan yang lain. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Kami takut pada hari yang nanti wajah-wajah menjadi abus, ini suram. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawma wa laqahum nadratan wasura. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari hari tersebut dan buat mereka menjadi berseri-seri dan bersukacita. Ini sedekah biasa yang langsung habis pada waktu tersebut, tetapi pahalanya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kedua yang lebih tinggi dari itu, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya terus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini yang kita kenal dengan nama waqaf atau wakaf. Allah SWT berfirman dalam surah Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan kami menulis apa yang mereka telah usahakan dahulu, maqaddamu wa atharahum, dan juga peninggalannya, yaitu harta wakafnya, wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua sudah kami tulis sedetail-detailnya di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap diri orang mukmin berpikir dari sekarang, berangan-angan dari sekarang, memasang niat dari sekarang. Tidak perlu harus menunggu kaya. Bagaimana supaya kita meninggal nanti ada harta wakaf yang kita simpan
untuk kita yang pahalanya itu akan mengalir nanti sampai hari kiamat, ratusan ribuan ataupun mungkin jutaan tahun yang akan datang. Rasulullah SAW mencontohkan tentang beberapa hal yang boleh untuk diwakafkan. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti ilman nasyarahu. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin akan bertemu dengan pahala amalannya setelah dia meninggal. Artinya terus akan dia dapatkan. Yang pertama, ilman nasyarahu, ilmu agama yang dia sebarkan, karena akan terus dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua, waladan shalihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan yang terus berdoa untuk dia, baik cucunya nanti maupun cucu-cucunya terus ke bawah, terus akan mendoakan dia. Yang ketiga, mushafan warasahu, atau mushaf atau Al-Quran yang dia wariskan, yang itu dibaca kemudian dihafalkan dan terus dibaca sampai Al-Quran itu rusak atau hilang dari hafalan manusia. Atau masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Atau baitul ibni sabil banahu, atau rumah-rumah peristirahatan untuk orang-orang yang bepergian yang dia bangun. Atau naharan ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, mata air yang dia temukan kemudian dimanfaatkan oleh orang banyak. Atau sadaqatun akhrajah min malihi fi sihhati wa hayati talhaqu ba'da mautihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia hidup, yang itu terus menerus dimanfaatkan oleh orang lain setelah dia meninggal. Dalam riwayat yang lain, au gharasa nakhlan, atau dia menanam pohon korma atau pohon-pohon yang bermanfaat yang lain, yang kemudian itu dimanfaatkan oleh orang lain. Mari kita lihat bagaimana para salafus saleh kita sangat perhatian tentang masalah wakaf ini. Berkata Anas radhiyallahu anhu, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa amara bina'il masjid. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, beliau merintahkan untuk membangun masjid. Faqala ya Bani Najjar saminuni, wahai Bani Najjar, kata Nabi, berikan saya berapa harga tanah ini untuk kita bangun di sini masjid. Faqalu la natlubu samanuhu illa ila Allah. Apa kata Bani Najjar? Kami tidak ini mengharap harganya kecuali itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bani Najjar sudah berimpak, sudah berwakaf 1500 tahun yang lalu, yaitu tanah yang di atasnya berdiri Masjid Nabawi sampai sekarang, dan terus mereka akan terus mendapatkan pahalanya mengalir bahkan nanti sampai hari kiamat. Kemudian juga ketika Nabi SAW baru datang di Madinah, hanya ada satu mata air yang tawar airnya, yaitu namanya Bi'ri Rumah, yaitu sumur rumah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata, "Mayastari bi'ri rumah fa yaj'alu fiha dalwahu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa yang bisa membeli sumur rumah ini dan menginfakkannya untuk kaum muslimin, maka baginya yang lebih baik nanti di surga. Siapa yang langsung membelinya secepat kilat, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau langsung mengeluarkan hartanya dan membeli sumur tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Tidak itu juga, Utsman bin Affan juga membeli sebuah kebun yang hasil kebun itu masih dimanfaatkan oleh pemerintah Saudi sampai hari ini dan mungkin nanti sampai hari kiamat, padahal beliau sudah meninggal 1500 tahun yang lalu. Mari kita lihat juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan tanah di Khaybar ketika memerangi orang-orang Yahudi. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini asabtu aradan di Khaybar lam asab malan qad huwa anfas indi." Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaybar dan tidak ada tanah yang lebih bagus, lebih strategis tempatnya kecuali tempat tanah tersebut. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan, "In syi'ta habasta asla wa tasaddaqta biha." Kalau kamu mau, kau wakafkan dia tanah itu dan nanti hasilnya untuk orang-orang miskin, orang-orang yang tengah perjalanan, atau untuk tamu atau karib kerabatmu. Dan Umar pun melaksanakan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan wakaf di sini bukan hanya untuk diri kita niatkan, tapi juga untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Sa'ad matat, fa ayu sadaqah afdal aktsar sawaban." Wahai Rasulullah, ibuku yaitu Sa'ad sudah meninggal, kira-kira apa sedekah yang afdal buat dia?
yang paling banyak pahalanya? Faqala al-ma, maka Nabi SAW mengatakan air. Buatkan dia air, bangunkan dia sumur untuk dipakai oleh kaum muslimin. Maka saat melakukan hal tersebut dan menyumbangnya untuk kaum muslimin. Begitu juga Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau punya tanah yang sangat bagus di daerah Bayruha. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Belumlah kalian dikatakan orang yang orang yang baik sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Maka Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk membagi-bagikan tanah tersebut kepada karib kerabatnya, kepada misan-misannya, sepupunya, dan kaum muslimin, sehingga pahalanya terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan dan taufik untuk bisa meninggal dalam keadaan ada sesuatu yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya tekad yang tinggi itu. Inilah sebenarnya jiwa seorang mukmin sejati. Dia tidak hanya melihat pahala yang hari ini atau besok atau minggu depan atau mungkin tahun depan, tapi dia melihat pahala yang terus akan bisa dia dapatkan 1000 tahun yang akan datang, atau ratusan tahun yang akan datang, atau mungkin jutaan tahun yang akan datang. Karena sesungguhnya perjalanan sangat panjang. Kita tidak tahu berapa lama nanti kita di alam kubur. Apakah 100 tahun atau 1000 tahun, ataukah mungkin jutaan tahun? Kita tidak tahu semuanya, karena Allah SWT dialah yang mengetahui kapan hari kiamat. Dan kita melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW ini betul-betul memiliki jiwa-jiwa seperti ini. Berkata Jabir, "Ma baqi ahadun min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu maqdaruhu 'ala al-waqf illa waqifa." Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada salah seorang sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan untuk wakaf kecuali mereka segera berwakaf. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, "Balaghani anna aktsara min 80 rajul min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ansar tasaddaqu bi sadaqatin mawqufatin." Telah sampai kepada saya, kata Imam Syafi'i, bahwasanya lebih dari 80 sahabat Rasulullah SAW dari kalangan kaum Ansor, mereka punya wakaf yang telah diwakafkan untuk kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi ini memberikan kita taufik untuk bisa memberikan wakaf yang terbaik untuk kita dan untuk keluarga kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati biha ma'aduna, waj'al ad-dunya ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-maut rahatan lana min kulli syarr. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم بارك لنا فيما آتانا ويوسع لنا في أرزاقنا ويقضي عنا ديوننا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم املأ قلوبنا توكلا